telur. Samping itu kan bisa bermanfaat untuk kepentingan pariwisata. Iya. Untuk menunjang, apalagi sekarang ini pariwisata Bali sedang mengalami kejenuhan, di mana-mana terjadi kemacetan. Kenapa ada diciptakan aja? Apalagi hutan mangrove ini berada di kawasan kota. Satu-satunya di Indonesia loh, hutan mangrove berada di jantungnya kota ini. Betul. Nah, kenapa pemerintah ada memanfaatkan ini untuk kepentingan industri pariwisata? Makanya kenapa saya ingin maju sebagai saya sudah tidak kondisi seperti ini, tidak punya modal, tidak punya dana lah gitu. Kenapa ingin jengah namanya ya, ingin bertarung sebagai anggota legislatif. Kalau sudah bisa lolos duduk di legislatif, saya bisa berbicara banyak. Hai Sobat Garda, bertemu lagi di Garda Podcast yang kali ini ditemenin sama saya, Grace Natalia. Dan di episode kali ini sudah hadir narasumber kita, seorang penggiat dan juga aktivis mangrove. Ada Bapak Iwayan Sudira. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Panggilan akrabnya atau sering dipanggil dengan Bapak Lanang Sudira. Betul. Betul sekali. Gimana siang menjelang sore ya Pak ya, ini kabarnya? Semangat luar biasa? Masih setelah G20 masih tetap semangat. Masih tetap semangat. Setelah Galungan Kuningan juga masih tetap semangat, nggih? Masih tetap semangat. Baik, Bapak Wayan Sudira, boleh kita langsung tanya nih, untuk kesibukan sehari-harinya apa? Karena sebagai seorang penggiat mangrove, apakah benar-benar sehari-hari pasti di atas lumpur seperti itu, atau mungkin punya kesibukan lainnya? Ya, sehari-hari memang saya selalu berkecimpung dengan lumpur ya, bergelut dengan lumpurnya mangrove. Jadi kita melakukan monitoring hampir setiap hari, monitoring bagaimana sampah plastik, karena sampah plastik itu musuhnya mangrove. Kalau itu dibiarkan, mangrove, bayi mangrove yang mungil itu, yang baru ditanam itu, kalau dililit sama sampah plastik itu pasti mati dia. Karena apa? Karena hampir semua sungai, ada 9 sungai besar yang semua bermuara di kawasan mangrove. Kalau terjadi musim hujan kayak kemarin itu, hampir semua sungai di Denpasar ini dia mengirim sampahnya itu ke mangrove. Jadi kamilah yang menerima di hilir. Itulah sedihnya kami terhadap mangrove kami gitu. Kenapa sih masyarakat tidak sadar sampai sekarang? Pemerintah sudah memasang spanduk dilarang membuang sampah ke sungai. Terbukti sampai saat ini, hari ini pun masih banyak sampah plastik di kawasan hutan mangrove. Itu kan akibat dikirim oleh sungai-sungai ini. Nah, sungai-sungai ini dari mana dia dapat sampah? Akibat oknum manusia yang buang sampah ke sungai. Misalnya kayak di hulu itu masyarakat buang sampah ke sungai, sungai akhirnya mengirim ke kawasan kami di mangrove. Nah, berarti memang sehari-hari fokus untuk terus menjaga kawasan mangrove ya Pak ya, karena terus sampah berdatangan tiap hari. Iya betul. Jadi terus tindakan-tindakan pelestarian dilakukan supaya sehari aja sepertinya sampah dibiarkan itu sudah menumpuk sudah pastinya. Menumpuk dia, sudah menggunung dia. Iya. Nah, karena tadi setelah saya juga ngobrol sama Bapak Lanang Sudira, mangrove itu seperti nafas Bapak, seperti itu, ya kan? Iya. Nah, kira-kira mengapa Bapak bisa tertarik dengan mangrove? Apa yang membuat Bapak pertama kali akhirnya jatuh cinta lah ya sama mangrove, bisa dibilang akhirnya benar-benar mengabdikan hidup untuk melestarikan dan juga menggiat konservasi mangrove tentunya? Ya, sejak kelas 6 SD ya saya walaupun dari Gianyar sering mengikuti orang tua main di mangrove, di Sanur, di Suung, cari kepiting dulu. Kemudian akhirnya saya melihat buah-buah mangrove itu timbul niat untuk menjadikan dia bibit. Nah, akhirnya tamat SMA langsung membuat suatu organisasi, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak khusus di bidang mangrove gitu. Disebutlah Forum Peduli Mangrove Bali. Forum Peduli Mangrove Bali. Iya. Itu dari kelas 6 SD. Cinta sama mangrove dari kelas 6 SD. Akhirnya SMP, SMA terus berkecimpung Pak dalam kegiatan pelestariannya. Betul, kalau masih zaman SD dulu, SMP itu kan belum orang menyebut mangrove kan begitu ya. Iya. Masih bahasa lokal, bakau. Bakau. Gitu. Ya. Ayo kita ke hutan bakau seperti itu. Nah, sekarang setelah adanya G20 baru orang berbicara mulai menyebutnya mangrove. Seperti itu. Dan kalau sudah sering lah ya Bapak untuk melakukan kegiatan pelestarian mangrove,
Tapi mungkin banyak orang yang masih belum tahu manfaat dari mangrove sendiri, Bapak. Kalau Bapak Wayan Sudira pasti sudah, selain jatuh cinta, pasti sering jadinya mencari tahu manfaat dari mangrove itu sendiri. Karena tentunya mangrove nggak hanya bermanfaat untuk lingkungan sekitar ya kan, tapi untuk fauna, biota laut itu tentunya juga bermanfaat. Mungkin itu yang kita pengen tahu, Pak, manfaat dari mangrove yang banyak sekali orang awam ini nggak tahu gitu soal manfaatnya. Padahal sebenarnya selama ini kan hutan mangrove itu dikenal sebagai untuk mengantisipasi terjadinya abrasi pantai, kemudian erosi, yang ketiga mengantisipasi terjadinya bencana tsunami. Tapi yang lebih penting itu adalah untuk menyerap karbon. Jadi hutan mangrove ini dia 3 sampai 5 kali lipat dibanding dengan hutan daratan itu. Itu dia menghasilkan oksigen. Demikian itu pentingnya keberadaan hutan mangrove terhadap kehidupan umat manusia. Yang kedua, mangrove juga akarnya itu berperan untuk berbagai biota laut untuk bertelur, untuk berkembang biak di sana, seperti ada kepiting, ada ikan, ada udang, seperti itu dia. Kemudian ada juga berbagai jenis burung, ada burung kuntul, ada burung belibis, ada bangau, gitu. Ada 65 jenis burung di mangrove ini yang sudah teridentifikasi, cuman saya tidak hafal semua nama-namanya itu. Gitu. Yang paling sering itu adalah burung gagak, burung kuntul, burung bangau, belibis, dan burung elang terakhir sudah ada. Jadi kalau kita datang ke tempat wisata hutan mangrove bisa saja menemukan burung-burung tersebut ya, Pak ya? Betul, karena begini loh, saya baru terbersit ini, hutan mangrove Bali ini seperti mutiaranya Bali yang terpendam. Telur emasnya Bali yang belum terekspos, itu maksudnya. Coba kalau air pasang misalnya, orang naik perahu, kalau Mbak Grace misalnya naik perahu ya, nanti naik perahu di hutan mangrove, kita mengelilingi mangrove sambil melihat bagaimana indahnya panorama alam mangrove di Bali ini, sambil kita melihat berbagai macam burung. Cuman dia tidak seperti di negara lain, di Singapura. Saya pernah ke Singapura, kurang terkelola dia gitu. Nah, makanya dari pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan instansi terkait nih, bagaimana caranya telur emasnya Bali yang terpendam ini biar dimanfaatkan untuk kepentingan wisata alam mangrove gitu misalnya. Ini yang sampai saat ini belum ada. Secara resmi dari pemerintah belum ada. Gitu. Baik, dan mangrove ini juga sudah jadi sorotan dunia ya, Pak ya. Setelah Bali juga ditunjuk jadi tuan rumah KTT G20. Ya, yang paling sering dilihat orang-orang di sosial media adalah tulisan G20 dari tanaman mangrove. Iya. Betul, dan ya? sampai dibuat showcase. Oh iya. Showcase KTT showcase mangrove KTT G20. Sampai sekarang masih ada. Dan cuman dikunjungi masih belum dibuka untuk umum. Itu beritanya dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Jakarta itu akan diserahkan tahun 2024. Iya. Oke, tapi Bapak kan kalau sudah jadi sorotan dunia, pasti berbondong-bondong orang sepertinya juga langsung ya pengen mencoba menanam bakau ataupun mangrove secara langsung gitu, orang-orang umum seperti itu. Tapi kalau kita menanam seperti itu, apakah ada kemungkinan Bapak kalau memang tidak dengan cara yang tepat, tanaman bakau itu pasti bisa rusak seperti itu ya? Begini, kadang-kadang banyak orang yang melaksanakan kegiatan penanaman mangrove sifatnya pencitraan. Jadi dia tidak melakukan sebelumnya itu melakukan survei lapangan, kondisi populasi tritip banyak apa tidak. Nah, itu dia pikir yang penting dia nanam, begitu kelihatan di media udah bagus bagi dia. Yang kedua, perawatan tidak ada. Dia hanya menancap, setelah itu tidak ada, jangankan perawatan, monitoring pun dia tidak melakukan. Misalnya sekarang hari ini dia nanam mangrove, minggu depan harusnya datang tim untuk seperti apa kondisi bayi mangrove yang saya tanam. Tidak ada itu. Di situ kelemahannya dia, teman-teman yang lain gitu. Berarti untuk monitoring ataupun dicek ya Bapak, itu penting sekali untuk tanaman mangrove ya? Ya. Harus berapa kali? Kalau misalnya teman-teman ataupun Sobat Garda nih yang mungkin pengen coba juga menanam mangrove, biar tahu Bapak nyata nggak hanya sekedar menanam, tapi juga harus dimonitoring. Per seminggu, 2 bulan atau? Seminggu atau 2 minggu sekali. 2 minggu sekali harus dicek? Harus dicek, harus monitoring. Kondisi berapa, misalnya nanam 100
pohon. Iya. Berapa pohon yang mati dimakan tritip. Nah, kita harus mengadakan lagi sistem tambal sulam. Jadi yang mati ini dicabut, diganti dengan yang bibit yang baru. Kalau memang betul-betul ingin mencintai mangrove, bukan hanya sifatnya hanya pencitraan saja. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang mau mencintai mangrove, bukan hanya sekedar menanam atau ikut-ikutan aja Pak ya, tapi juga harus bisa melestarikan, benar-benar sampai bayi-bayi mangrove yang ditanam itu tumbuh menjadi mangrove dewasa. Iya, sampai tumbuh akar tunjangnya itu. Nah, baru bisa dikatakan aman. Betul-betul, karena mangrove yang sudah punya akar kuat juga itu bisa jadi penopang ekosistem juga nih Pak ya. Iya. Untuk biota-biota laut sekitarnya juga. Iya, si kepiting dia bisa bertelur di situ, dan si udang dia, si blokus misalnya ikan blokus dia bisa bertelur di situ gitu. Jadi banyak sekali manfaat mangrove itu sebenarnya. Di samping untuk kehidupan manusia juga untuk biota-biota laut yang ada seperti itu. Ya. Tadi Pak Wayan Sudira sempat menyinggung soal sampah yang terus berdatangan tiap hari. Nah, kira-kira selain sampah ada lagi nggak sih Pak hal-hal lain yang tentunya dapat menyebabkan pelestarian dari mangrove selain sampah? Mungkin ada pihak oknum seperti industri atau pabrik tertentu, atau mungkin dari iklim seperti itu, hal-hal yang tentunya bisa mempengaruhi pertumbuhan dari mangrove. Karena kawasan konservasi hutan mangrove Tahura Ngurah Rai yang luasnya 1.373,5 hektar ini yang terbentang dari kawasan Sanur, Suwung, Tuban, Semandong, Kedongan, Jimbaran, Nusa Dua sampai Tanjung Benua ini, karena posisi dia ini berada di jantungnya pariwisata internasional Bali. Timurnya ada Nusa Dua, baratnya ada wisata Kuta, utaranya ada Sanur dan Ubud. Ini dia rawan terjadi penyerobotan. Jadi dugaan pelanggaran masih banyak sekali terjadi di kawasan hutan mangrove di Bali ini. Sehingga di sini perlu dari pihak polisi kehutanan. Selama ini polisi kehutanan bersama Satgas Forum Peduli Mangrove Bali, jadi saya sendiri selaku Satgas monitoringnya, bergabung bersama polisi kehutanan, sering menemukan dugaan-dugaan pelanggaran seperti itu, dan beberapa oknum sudah ditindak secara hukum dan sudah masuk penjara. Itu kalau kita tidak ada, Polhut tidak ada, hampir sebagian besar mangrove ini diserobot oleh oknum pebisnis. Nah, inilah hutan mangrove Bali ini perlu dijaga, apalagi baru saja dijadikan tuan rumah penyelenggaraan G20. Apakah tidak malu kita? Seharusnya pemerintah di Bali ini menambahlah, harapan saya agar ditambah personilnya ini, personil anggota polisi kehutanan, juga Satgas monitoringnya itu harus diperhatikan begitu. Betul, pas banget. Saya juga mau nanyain terkait perhelatan G20 kemarin ya Pak ya, setelah mangrove jadi center dunia. Program-program apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan kembali nama mangrove Pulau Bali khususnya Pak? Atau mungkin sudah ada perhatian khusus yang diberikan pemerintah terhadap mangrove Bali yang Bapak Wayan Sudira sendiri merasakannya? Saya sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali khususnya kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, ya dalam hal ini Ibu Menteri, Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup, kemudian di Bali Pak Made Tejo sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, juga ada Kepala Tahura ya. Tahura itu kadang-kadang selama ini teman-teman media banyak salah yang menulis. Tahura itu singkatan Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya. Ya, disingkat Tahura I Gusti Ngurah Rai. Nah, seperti itu sebenarnya. Banyak yang sudah sampai kita dibuatkan sekarang wantilan, kemudian tempat presiden bertemu kemarin tuh di hutan mangrove dibuatkan oleh pemerintah pusat. Jadi ada tempat untuk berteduhnya juga ya Pak ya. Tempat berteduhnya sangat luar biasa. Kemudian dibuatkan jogging track dengan kayu ulin. Itu memang murni kayu, bukan seperti di negara lain ya, saya sebutkan negaranya. Jadi bukan palsu. Ini memang kayu ulin dipakai. Itu tahan air laut. Jadi itu sebagai penggiat mangrove saya merasa bergembira lah. Betul, seperhatian itu pemerintah ya. Untuk jogging track ini sebagai pancingan para wisatawan untuk bisa berkunjung ke Taman Mangrove tentunya ya. Nah, tentunya nanti pemerintah melalui dinas terkait, katakanlah dinas pariwisata itu bisa membuat objek wisata taman wisata alam mangrove. Nah, seperti itu yang kita inginkan gitu, sehingga masyarakat
sekitar pesisir juga bisa sejahtera dia. Betul. Misalnya hasil tangkapannya, nelayan hari ini dapat tangkap ikan, di mana dia harus jual itu. Nah, kalau sudah ini jadikan objek wisata kan jadi ada, dan dana ini bisa nanti untuk pelestarian mangrove kita. Jadi mangrove ini kan bukan hanya di kawasan Teluk Benua aja, di kawasan Tahura Ngurah Rai aja. Belum lagi ada yang di Nusa Lembongan. Ada juga. Ada juga itu 400 hektar ya. Itu sudah di. Nah, misalnya kita bisa buat apa namanya mangrove education boat trip. Nah, naik perahu sambil mempelajari tentang mangrove. Nah, itu cantik sekali sebenarnya. Cuman belum ada yang bisa mengelola seperti ini. Betul. Itu ada aja alasnya. Ini kurang ini masih kawasan konservasi seperti itu. Betul. Jadi itu harapan dari Pak Lanang sendiri ya. Semoga di tahun-tahun ke depan nanti bisa ada taman wisata alam mangrove. Lalu ada boat education ya untuk mungkin para wisatawan atau anak-anak SMA dari luar Bali atau dari Bali sendiri yang mungkin Bali asli tapi belum pernah ke hutan mangrove nih, jangan-jangan ya. Bahkan anak-anak SMA kemarin dari Green School ya. Green School itu SMP, itu SMP, SMA itu siswa-siswa asing yang datang di situ. Kemudian dia sifatnya paket clean up, bersih sampah plastik, kemudian dia nanam beberapa jenis mangrove. Kedua dia tur mangrove. Artinya mangrove education boat trip dia program kemarin itu. Dia belajar mengenal mangrove, siapa tahu nanti melanjutkan ke kuliahnya ke fakultas pertanian sebenarnya. Dia dari masih SMP sudah punya keinginan seperti itu gitu. Dan betul-betul dia mengamati loh ini buah mangrove-nya seperti ini bunganya seperti ini. Nah, itu saya heran. Sampai dia mengamati, Pak, ini apa guide-nya itu dia nanya, ini jenis apa ini bunganya merah misalnya. Terus ada yang kelopak daunnya 8 itu misalnya. Oh, ini jenis Rhizopora apiculata. Oh, ini apa nih Pak Lanang? Kalau ini jenisnya Rhizopora stylosa gitu misalnya. Kalau stylosa dia akarnya akar tunjang, buahnya di lehernya ada warna kuningnya. Kalau yang Rhizopora apiculata di lehernya warna merah. Seperti itu dia. Yang seperti itu yang harus kita memang lihat langsung juga ya Pak ya perbedaannya. Nah, kemudian misalnya pohon mangrove ini salinitas garamnya dia berapa? Kemudian dia mampu menyerap karbon berapa? Nah, kalau anak masih SMP SMA kan belum sampai itu. Iya, terutama yang mahasiswa. Sekali ya. Iya, misalnya Mbak Grace ke sana kan bawa mobil kan? Iya. Mobil keluar asap enggak? Nah, asap mobil Mbak Grace itu diserap oleh mangrove. Dia walaupun kita jahat sama mangrove ya, memberikan dia racun ya. Jadi asap mobil kita kan racun tuh. Iya. Mangrove tidak pernah marah kepada kita manusia. Dia dengan senang hati menyimpan di akarnya itu. Kemudian walaupun kita memberikan dia racun, dia dengan penuh kasih sayang lagi untuk memproduksi oksigen untuk dihirup oleh umat manusia. Pernah ada pejabat ini memikir sampai situ? Contoh Gubernur Bali gitu misalnya. Kalau pernah, kenapa mangrove ini tidak diperhatikan secara khusus? Baik secara ini dia bisa mengantisipasi terjadinya bencana banjir, kemudian mengantisipasi terjadinya abrasi, erosi, kemudian tempat ikan bertelur. Sampai itu kan bisa bermanfaat untuk kepentingan pariwisata. Iya. Untuk menunjang, apalagi sekarang ini pariwisata Bali sedang mengalami kejenuhan, di mana-mana terjadi kemacetan. Kenapa ada diciptakan aja, apalagi hutan mangrove ini berada di kawasan kota. Satu-satunya di Indonesia loh, hutan mangrove berada di jantungnya kota ini. Betul. Nah, kenapa pemerintah ada memanfaatkan ini untuk kepentingan industri pariwisata? Makanya kenapa saya ingin maju sebagai saya sudah tidak kondisi seperti ini, tidak punya modal, tidak punya dana lah gitu. Kenapa ingin jengah namanya ya, ingin bertarung sebagai anggota legislatif. Kalau sudah bisa lolos duduk di legislatif, saya bisa berbicara banyak dan punya kebijakan punya peluang ya Pak ya, punya kekuasaan untuk kamu eksekutif gitu misalnya, dinas pariwisata, dinas kehutanan. Ini mangrove kita seperti ini. Nah, kalau tidak punya kekuasaan sebagai anggota DPR kan tidak bisa. Hanya oh ya gitu aja, tapi tidak ditanggapin. Nah, tidak ditindaklanjuti begitu. Karena contohnya saya sering ngomong sama Pak Kepala Tahura kita di Bali, Pak Ketut Subandi namanya. Yang kedua Bapak Kepala Dinas Kehutanan dari zamannya Gung Buana,
kemudian Pak Gede Wiranto, sampai sekarang Pak Made Tejo. Oh iya nanti kita sampaikan. Kan iya aja. Iya. Tapi kalau saya duduk di anggota DPR nanti kan Bisa langsung mantau ya Pak ya, kira-kira bisa langsung programnya mantau, tuh. kita bisa panggil gubernur. Iya. Seperti itu, di Pak Gubernur. Kita punya ini bisa emasnya Bali. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk menunjang pariwisata Bali di tengah kejenuhan wisatawan yang ada di Bali ini. Misalnya dia dari Kuta mau ke Ubud, dari Sanur udah mulai macet sampai di Ubud macet. Nah, seperti itulah keadaan yang sebenarnya gitu. Berarti untuk strategi pengelolaan mangrove sendiri itu sudah ada sebenarnya Pak ya? Sudah ada sekali. Misalnya ini di kawasan Sanur atau di kawasan Tanjung Benua, apalagi di kawasan Nusa Dua. Kenapa tidak dibuat trekking, kemudian dibuat tur mangrove seperti itu misalnya. Misalnya wisatawan mau berlibur di Bali, dia mau menikmati keindahan panorama alam mangrove Bali itu seperti apa. Nah seperti itu. Cuman tidak ada gitu. Di mana dia bisa sewa seperti itu gitu. Betul. Padahal mangrove ini juga sama seperti tanaman-tanaman budidaya lainnya yang tentunya juga perlu pembangunan atau pengelolaan berkelanjutan ya Pak ya. Jadi nggak hanya sekali aja jadi sorotan dunia, tapi penting sekali untuk kelanjutannya. Iya, seperti itu. Jadi mangrove Bali ke depan seperti apa? Nah, bersyukur di Nusa Penida ya. Di Nusa Penida sudah dimanfaatkan, dia jual tur mangrove. Nah, kemudian ada di Bali Barat lagi. Di Bali Barat di Kabupaten Jemberana juga ada kurang lebih 400 hektar juga. Kemudian ada di Kabupaten Buleleng, di Groga ya, di Banyuwedang itu ada kurang lebih 300 hektar. Cuman dia di sana didominasi kebanyakan Avicennia marina, yang buahnya kayak kacang itu, begitu. Cuman yang paling indah mangrove-nya dan berpotensi untuk prospek pariwisata ke depan, wisata alam itu yang di kawasan Tahura Ngurah Rai. Padahal udah di sana pusatnya Pak ya. Iya, karena 1.300 hektar. Tapi di samping itu didukung oleh Teluk Benua yang indah ini. Nah ini apalagi sudah didukung oleh jalan tol Bali Mandara. Nggak mungkin bisa menutup mata ya, itu sangat kelihatan mata sekali kalau udah lewat tol ya. Betul, sudah ada jalan tol, tinggal sekarang bagaimana pemerintahan yang selanjutnya ini mengelolanya ini yang tidak bisa. Betul. Saya kritik ini, kenapa tidak dimanfaatkan? Nah dulu ada jogging track di mangrove itu. Siapa yang buat? Itu bantuan Jepang. Apa namanya? JICA. Japan International Corporation gitu ya, internasional gitu. Kan Jepang yang bantu kita. Nah, sampai Kropos sekarang karena ada G20 baru diperbaiki. Sampai ada menara pantaunya itu. Begitu heran saya. Kenapa ini tidak dimanfaatkan? Karena Bali dikenal sebagai industri pariwisata. Nah, kita punya hutan mangrove seluas begini, kenapa tidak dimanfaatkan sebagai wisata alam mangrove begitu misalnya. Masa kalah sama ini, sama Bekasi, di Angke Kapuk itu, tempatnya Bapak Presiden nanam mangrove kemarin itu, kita karena diikutkan di Bali juga sama Pangdam Sunan Dayana, dibuat videocom, yang 14 provinsi di Bali bagaimana, begitu, pasang layar lebar kemarin di hutan mangrove. Wih, saya bangga sekali itu, Bapak Jokowi sama Pak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto, barengan nyemplung beneran nanam mangrove di sana, jenisnya Rhizosphorum cornuta yang tanam. Kemudian di Bali bagaimana? Nah di Bali karena Pak Pangdam gitu, saya sebagai pegiat mangrove diundang begitu, merasa bangga lah saya di situ. Pasti. Gitu. Karena lihat langsung beliau ngomong, gitu, Bapak Presiden ngomong, Bapak Pangdam ngomong di Bali ini. Di Bali bagaimana? Seperti ini. Nah itu. Baik. Jadi kalau memang kita pengen ya Pak ya untuk pemerintah juga lebih perhatian lagi terhadap wisata dari hutan mangrove ini, ataupun teman-teman sobat yang pengen untuk menjadi aktivis ataupun penggiat hutan mangrove, harus tahu juga nih Pak Sudira terkait apa sih yang terjadi, ancaman apa yang terjadi kalau hutan mangrove itu menipis. Misalnya mati terus nih tanpa ada orang yang peduli ataupun benar-benar merawat, memonitoring dengan baik seperti itu. Apa yang akan terjadi ancamannya Pak? Wih, banyak sekali, mulai dari ancaman banjir, kemudian setiap terjadi musim hujan, kalau mangrove di kawasan Sanur ini mati semua itu, dan Pasar Selatan ini bisa tenggelam dia. Yang kedua, kita umat manusia bisa mengalami peradangan paru-paru, kemudian akhirnya sesak napas, ya seperti itu kejadiannya kalau mangrove ini sampai mati. Karena dia kan
5 kali lipat ya dibanding dengan hutan darat itu. Dia mampu menyerap karbon. Jadi kalah dengan hutan darat itu, sehingga dunia setiap ada konferensi global warming kemudian dilanjutkan dengan konferensi mangrove dunia. Singapura saya dulu ikut, kemudian di Paris karena pas berangkat saya tidak bisa sakit, teman yang ikut di Paris di Prancis tahun 2015 itu kita dilibatkan untuk konferensi mangrove dunia. Baik, kalau tadi kita sudah membahas tentang mangrove sebagai Bapak penggiat mangrove ya Pak Sudira. Dan tadi Pak Sudira juga sudah meng-spill nih kalau Pak Sudira ini juga sedang menyalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Bali Dapil Kabupaten Gianyar. Iya. Ya, gimana Pak mulai beralih ke politik? Kira-kira dari penggiat lingkungan ya, Bapak menjadi caleg untuk DPRD Provinsi Bali. Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Partai Gerindra ya, DPD Partai Gerindra Provinsi Bali dan DPC Partai Gerindra Kabupaten Gianyar yang sudah mencalonkan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Bali daerah pemilihan Kabupaten Gianyar. Ya, karena saya melihat keberadaan di mangrove seperti ini, bukan mangrove saja ya. Yang paling penting di Bali ini adalah kerusakan lingkungan yang begitu sangat parah terjadi di hulunya Bali, di lereng Gunung Agung itu. Nah, di lereng Gunung Agung itu hampir terjadi kerusakan, karena itu namanya hulunya Bali. Nah, kenapa selama ini teman-teman legislatif yang sudah duduk di sana diam? Tidak ada pernah saya baca berbagai media online, koran, TV saya dengar, tidak pernah ada yang berbicara tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di lereng Gunung Agung. Ada apa? Dari situlah timbul niat saya bagaimana caranya saya harus ikut berkompetisi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali. Kenapa dia di kabupaten? Kalau saya di Kabupaten Gianyar kan yang Gianyar aja. Saya ingin di Provinsi Bali. Sehingga terjadi illegal logging di Taman Nasional Bali Barat. Pak Sudira bisa langsung turun ya? Bisa langsung ngomong kita. Kemudian di kawasan kaldera Gunung Batur, lingkungan seperti apa kerusakannya. Yang paling penting adalah hulunya Bali. Baik, berarti kalau nanti 2024 nih Bapak Wayan Sudira terpilih, kira-kira apa yang ingin Bapak Wanang Sudira ingin lakukan ataupun program-program apa yang sudah disiapkan? Kalau saya bisa terpilih, masyarakat memberikan mandat kepada saya untuk duduk sebagai anggota DPRD di Provinsi Bali ini, saya akan bagaimana untuk mengamankan keberadaan kawasan hutan di Bali, dari hutan mangrove, kemudian ada Taman Nasional Bali Barat, kemudian ada di lereng Gunung Agung, ada di kawasan kaldera Gunung Batur, demikian juga di kawasan Bedugul. Nah, seperti itu. Baik, sudah siap ya Pak ya strategi-strateginya ya, siap. Program-programnya. Tapi masih bisa nih Bapak kalau boleh kasih kritik ya sebagai caleg ataupun sebagai penggiat Pak untuk bagaimana selain kritik-kritik yang tadi sudah disebutkan Pak, ada mungkin kritik lain untuk pemerintah terhadap pengelolaan hutan mangrove? Selama ini khususnya Kementerian Lingkungan Hidupnya, saya kritisi sedikit. Kenapa sampai saat ini, sampai hari ini pun masih terjadi dugaan pelanggaran? Ya, dugaan pelanggaran itu masih ada di beberapa PAL. Misalnya di PAL B76 itu misalnya. Ada ini kawasan perumahan elit di kawasan Taman Baruna di kawasan Jimbaran, Nusa Dua. Nah, ini terkesan terjadi pembiaran. Kenapa tidak ditindaklanjuti dengan dilaporkan ke Krimsus Polda Bali itu misalnya, pokoknya ditindak secara hukum. Kalau ini dibiarkan, kasihan nanti masyarakat lain yang terutama yang dari Bali ini, misalnya dari Buleleng, ada dari Karangasem ingin beli rumah di situ, kemudian tahu-tahu dia tertipu, misalnya sertifikatnya palsu, ternyata ini adalah kawasan hutan mangrove. Nah, itu yang saya nanti kasihan, misalnya Mak Grace tinggal di Bali ingin beli rumah di situ, oh ini rumah elit, kita mau beli satu blok rumah, padahal itu adalah kawasan mangrove. Nah, ini saya kasihan kepada masyarakat nanti yang ingin beli rumah di situ, ternyata itu adalah pelanggaran. Kenapa ini dibiarkan? Kenapa tidak ditindak? Nah, seperti itu harapan saya. Baik, berarti harus ada program-program juga ya Pak ya, yang tentunya dapat mendukung pelestarian hutan mangrove sendiri ini. Kalau tadi program-program sempat tersebutkan adalah seperti diharapkan ada program Taman Wisata Alam Hutan Mangrove. Iya, ya, lalu Taman juga Wisata Alam Mangrove. Lalu juga lebih digalakan kembali untuk
education tripnya di hutan mangrove ya. Iya. Yang tentunya dapat mangrove. mengedukasi. Iya, untuk mengedukasi anak-anak siswa mengenal lebih dulu sebelum dia masuk ke bangku ke kampus ya, ke universitas pertanian ya. Itu misalnya dia lebih mengenal ini mangrove ini fungsinya apa, terus ada apa saja di mangrove. Di samping ada ikan, ada udang, juga ada burung begitu. Tapi ada program lain juga nggak Pak yang harus dilakukan ini supaya hutan mangrove itu tetap terjaga selain program-program tentunya mendukung wisata dari hutan mangrove sendiri? Monitoringnya ini yang belum ada selama ini. Monitoring itu belum ada programnya berarti? Iya, program monitoring misalnya polisi kehutanan kita harus difasilitasi dia dengan boot. Artinya pemerintah sendiri harus punya kapal boot satu untuk monitoring kawasan. Berarti selama ini untuk monitoringnya pakai Ya, kita belum ada kapal sendiri ya Pak ya? sewa kapal sama nelayan. Kemudian nelayan memberikan kita bantuan kapal. Malu kita sama nelayan. Jadi harusnya hutan mangrove ini punya kapal sendiri untuk punya kapal sendiri untuk melakukan polisi kehutanan bersama Satgas monitoring dari Forum Peduli Mangrove Bali gitu ya. Harus khusus dia punya kapal patroli namanya. Gitu. Sehingga di situ terjadi pelanggaran. Misalnya di orang mencari cacing gitu misalnya. Nah itu kan bisa merusak itu. Dia mencari cacing itu kan untuk lipstik. Dia ada penyalurnya itu, dia kirim ke luar negeri. Nanti itu untuk alat-alat kecantikan itu. Cacing itu 1 kilonya kan 80.000. 80.000 bahkan sampai 150.000 per kilo. Lumayan ya. Iya, sehingga kalau air surut banyak orang mencongkel. Kalau semua dicongkel mati mangrove-nya. Nah di sini diperlukan ada patroli di laut, di perairan itu, di perairan laut Teluk Benua. Karena kegiatan-kegiatan tersebut lah yang bisa mengancam keberadaan mangrove. Iya, jadi memang untuk polisi-polisi kehutanannya udah ada ya padahal ya Pak ya? Sudah ada, tapi mereka memang perlu fasilitas kapal untuk bisa fasilitasnya, kemudian kesejahteraannya juga ini harus ditingkatkan. Saya mengamati kayaknya kesejahteraannya kurang gitu. Polisi kehutanannya, kemudian personelnya harus ditambah sehingga kita bisa terus berupaya untuk melestarikan keberadaan kawasan hutan mangrove yang ada di kawasan Tahura Ngurah Rai ini, karena dia rawan terjadi pencaplokan, terjadi perusakan seperti itu. Iya, baik. Ini pertanyaan terakhir Pak untuk obrolan kita sore hari ini di Garda Podcast. Nah, kalau kita tadi dengar sekali banyak program-program yang tentunya sudah dilaksanakan ataupun sudah diharapkan juga bisa terwujud nantinya, ataupun kemarin sempat menjadi sorotan dunia setelah perhelatan G20 atau hutan mangrove sendiri. Nah, selama ini untuk pendanaan pelestarian hutan mangrove itu berasal dari mana aja Pak? Selama ini dari dana CSR-nya Arta Graha Peduli. Jadi Arta Graha Peduli yang ada di Bali, dia punya hotel Discovery Kartika Plaza, juga dia punya Discovery Shopping Mall, ada Bank Arta Graha. Nah, saya juga terlibat. Maksudnya begini, dia CSR-nya itu diarahkan ke kebencanaan. Yang kedua ke lingkungan khususnya ke mangrove. Nah, terus di kebencanaan, misalnya terjadi erupsi Gunung Agung ya, kemarin itu hampir 1 tahun saya di sana di Gunung Agung itu untuk membantu masyarakat, misalnya mengangkut ternaknya, misalnya di KRB 3 gitu misalnya, kawasan rawan bencana 3 itu berada di lereng Gunung Agung itu. Nah, masyarakat sudah mengungsi kan, kemudian ternaknya masih dibiarkan. Nah, kita sebagai CSR daripada Arta Graha ini terlibat membantu, bukan kita mengirim mobil aja, langsung personil, langsung tim orang-orang kita terlibat bersama Basarnas, bersama BNPB selama di sana di Gunung Agung. Yang paling menyedihkan itu, tapi ada bangga ya, namanya kemanusiaannya. Di Lombok, gempa bumi di Lombok itu, tim relawan sipil pertama kali yang paling pertama sampai di Lombok adalah saya, Arta Graha Peduli. Terus saya karena belum mendengar ada apel pagi di sana dipimpin oleh Pak Danrem ya di sana itu, karena ingin membantu manusia, saya ambil mayat. Sebenarnya relawan sipil tidak dibenarkan ambil mayat, ambil yang masih hidup, misalnya ada kakinya patah, lengannya patah itu. Yang mayat adalah PMI, Palang Merah Indonesia sama Basarnas. Tapi demi kemanusiaan saya ambil, tidak peduli siapa itu, yang penting saya bantu dia. Nah seperti itu pengalaman saya itu 32 orang sakit, saya sendiri gendong itu.
Sehingga di Bali, karena saya orang Hindu, di Bali itu kan harus melukat namanya, dibersihkan secara niskala gitu, karena ambil orang berdarah begitu. Tapi saya merasa bangga dapat menolong korban begitu. Itu korban ada lehernya patah. Awal pertama memang pingsan saya di sana karena tidak melihat darah seperti itu, tidak kuat. Tapi hari kedua udah biasa saya. Gitu. Itu kita. Baik, jadi saling tolong menolong ya Pak ya, nggak melulu hanya tentang lingkungan saja, tapi kalau untuk kemanusiaan juga turun tangan juga harus. Bahkan kita korban ya waktu erupsi Gunung Merapi tahun 2010, 3 orang relawan Artagraha Peduli meninggal dunia. Akibat dia terbawa pembicaraan dari Mbah Marijan, penunggu Gunung Merapi itu, dia diam di sana sehingga Wudus Gembel datang. Wudus Gembel itu yang hitam itu, kalau itu udah datang apapun ditabrak itu pasti hancur. Nah, meninggallah sama beliau, sama Mbah Marijan di sana. Mobil kita hancur. Kalau erupsi Gunung Agung kita hanya korban mobil aja satu, hancur. Karena kita diminta bantuan oleh BNPB, angkut tim medis bawa ke Selat Duda Karangasem. Nah kita biar cepat sampai sana, motong jalan lewat Candi Dase, biar sampai di jalan di lereng Gunung Agung itu. Tak tahu jalannya tanjakan begini, jatuhlah mobil. Tapi Astukara bersyukur masih karunia Ida Hyang Widi ya, Tuhan masih melindungi kita sehingga sempat keluar semua, merangkak di tebing itu. Setelah kita keluar semua, mobil jatuh ke tebing. Waktu itu rombongan saya sama Pak Mardi, saudara Mardi dia. Baik, sangat menarik sekali obrolan saya bersama Bapak Wayan Sudira sore hari ini. Tapi harus berakhir Bapak. Cuman saya belum mau Bapak pamit kalau belum menikah. Mungkin ada pesan-pesan khusus Bapak untuk Sobat Garda yang menyaksikan podcast kita sore hari ini. Pesan-pesan khusus terutama sebagai Bapak penggiat mangrove. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada Sobat Garda yang menyaksikan podcast kita sore hari ini? Kepada pemirsa, teman-teman Garda Podcast dimanapun berada ya, saya mengharapkan agar teman-teman Garda Podcast ini bisa ikut terlibat secara langsung di dalam kita melestarikan keberadaan hutan mangrove di kawasan Tahura Ngurah Rai, Bali ini. Dan saya sendiri sebagai penggiat mangrove siap untuk mendampingi. Baik, terima kasih Bapak Wayan Sudira tentunya untuk kehadirannya di Garda Podcast sore hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Garda yang sudah menyaksikan sampai di menit terakhir kita. Dan semoga kita bisa belajar sama-sama ya Pak ya, untuk mengenai kita bisa peduli terhadap lingkungan. Mulai dari kekayaan yang kita punya di Pulau Bali ini, salah satunya adalah hutan mangrove. Mangrove. Jadi jangan hanya sebagai penikmat pemandangan saja ataupun aktivis, tapi kita boleh langsung turun sebagai penggiat hutan mangrove untuk kita sama-sama bisa melestarikan hutan mangrove di Bali ini. Untuk itu, karena sudah cukup pembicaraan kita sore hari ini, saya ucapkan juga terima kasih untuk kehadiran Bapak Wayan Sudira di Garda Podcast sore hari ini, dan semoga kita bisa bertemu lagi Sobat Garda di episode-episode selanjutnya. Untuk itu, saya Grace Natalia pamit undur diri dan sampai jumpa.